Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Legenda Dayang Bandir dan Sandian Raja adalah salah satu kisah dari Sumatera Utara yang bercerita tentang dua anak raja yang mengalami penderitaan akibat ulah pamannya yang serakah. Kisah ini menyoroti perjuangan hidup, kejahatan yang akhirnya mendapat balasan, dan kebaikan yang selalu membawa kebahagiaan. Mari kita langsung simak saja kisah mereka dari awalnya. Subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe, untuk mendukung perkembangan channel ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sumatera Utara, terdapat dua kerajaan yang berjaya, yaitu Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Kedua kerajaan ini saling berhubungan erat, terutama setelah Raja Kerajaan Timur menikahi adik perempuan Raja Kerajaan Barat. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang cantik jelita, yang diberi nama Dayang Bandir. Mereka sangat menyayangi putri mereka, Dayang Bandir, yang tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan pintar. 7 tahun setelah kelahiran Dayang Bandir, kebahagiaan mereka semakin bertambah dengan kelahiran seorang putra yang tampan dan kuat, yang diberi nama Sandian Raja. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Raja dari Kerajaan Timur, ayah Dayang Bandir dan Sandian Raja, tiba-tiba meninggal dunia. Kepergian raja ini meninggalkan kekosongan dalam pemerintahan, karena Sandian Raja yang masih sangat muda tidak mungkin menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Setelah kepergian raja, diadakanlah sidang kerajaan untuk memutuskan siapa yang akan memegang kendali pemerintahan sementara, sampai Sandian Raja cukup dewasa untuk naik tahta. Dalam sidang tersebut, diputuskan bahwa Paman Karaeng, adik dari almarhum raja, akan menjadi penguasa sementara Kerajaan Timur. Namun, keputusan ini ternyata membawa malapetaka. Dayang Bandir, yang memiliki firasat buruk terhadap Paman Karaeng, segera menyadari bahwa pamannya tidak berniat untuk menyerahkan tahta kepada adiknya ketika saatnya tiba. Paman Karaeng, yang serakah dan ambisius, berencana untuk mengambil alih tahta secara permanen. Dayang Bandir, yang cerdas dan berani, memutuskan untuk menyembunyikan benda-benda pusaka kerajaan agar tidak jatuh ke tangan Paman Karaeng. Suatu hari, Paman Karaeng yang curiga mulai menekan Dayang Bandir untuk memberitahu tempat persembunyian pusaka kerajaan. Dengan nada marah dan penuh ancaman, ia berkata, "Hei anak kecil, beritahu di mana benda pusaka kerajaan disembunyikan atau kau kubunuh." Namun, Dayang Bandir dengan tegas menjawab, "Tidak, adik Sandian Raja yang berhak atas benda-benda itu, bukan kamu." Jawaban Dayang Bandir semakin membuat Paman Karaeng marah. Ia pun memutuskan untuk menyingkirkan kedua keponakannya, agar rencananya dapat berjalan mulus. Dengan penuh kebencian, Paman Karaeng membawa Dayang Bandir dan Sandian Raja jauh ke dalam hutan. Di sana, ia mengikat Dayang Bandir di puncak sebuah pohon yang sangat tinggi. Sandian Raja yang masih kecil hanya bisa menatap kakaknya dari bawah, tak mampu menjangkaunya. Berulang kali Sandian Raja mencoba memanjat pohon tersebut untuk menyelamatkan kakaknya, tetapi usahanya selalu gagal. Tubuhnya yang kecil terluka parah akibat jatuh berkali-kali. Namun ia tidak menyerah. Dayang Bandir yang menyaksikan penderitaan adiknya merasa sangat sedih. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berpesan kepada Sandian Raja, "Adikku, maafkan kakak yang tidak bisa menjagamu lagi. Jika kau lapar, makanlah buah-buahan yang ada di hutan ini atau pucuk-pucuk daun di sekelilingmu." Hari demi hari berlalu, dan Dayang Bandir yang tergantung di atas pohon semakin lemas karena kelaparan. Akhirnya, dengan napas yang tersisa, Dayang Bandir mengucapkan kata-kata terakhir sebelum menghembuskan napas terakhirnya. "Adikku, jaga dirimu." Ucapnya pelan. Sandian Raja yang melihat kakaknya tak lagi bergerak, menangis sejadi-jadinya. "Paman kejam! Paman kejam!" teriaknya penuh amarah. Setelah kematian Dayang Bandir, Sandian Raja harus bertahan hidup seorang diri di dalam hutan. Bertahun-tahun berlalu, dan Sandian Raja yang dulu kecil dan lemah, kini tumbuh menjadi seorang pemuda gagah dan tampan. Meski hidup sendirian di hutan, ia selalu ditemani oleh arwah Dayang Bandir yang setia melindunginya. Suatu malam, Sandian Raja mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya, Dayang Bandir menyuruhnya pergi menemui Raja Soma di Kerajaan Barat.
Raja Soma adalah adik kandung ibu mereka, yang juga merupakan seorang raja yang baik hati. Pergilah, adikku. Temuilah Paman Raja Soma. Ia akan membantumu mendapatkan kembali apa yang menjadi hakmu. Bisik Dayang Bandir dalam mimpi Sandean Raja. Tanpa ragu, Sandean Raja memutuskan untuk meninggalkan hutan dan mengikuti petunjuk dari kakaknya. Ia menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, menyeberangi sungai-sungai besar dan mendaki bukit-bukit terjal. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Sandean Raja tiba di Kerajaan Barat. Ketika Sandean Raja tiba di Istana Kerajaan Barat, ia segera menghadap Raja Soma. "Maaf Baginda, hamba adalah Sandean Raja, putra mahkota Kerajaan Timur," ucap Sandean Raja dengan penuh hormat. Raja Soma yang mendengar perkenalan itu terkejut. Selama ini, ia mengira bahwa kedua keponakannya telah lama meninggal dunia. "Benarkah kau Sandean Raja? Bukankah kau sudah lama meninggal?" tanya Raja Soma dengan heran. Sandean Raja dengan tegas menjawab, "Baginda, hamba benar-benar Sandean Raja. Kakak hamba, Dayang Bandir, telah meninggal dunia akibat perbuatan kejam Paman Karaeng. Apa yang harus hamba lakukan untuk membuktikan perkataan hamba?" Raja Soma yang masih ragu akhirnya memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Sandean Raja untuk membuktikan bahwa ia memang keponakannya. Syarat pertama yang diberikan Raja Soma adalah memindahkan sebatang pohon besar ke halaman istana. Sandean Raja, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera melaksanakan tugas itu. Dengan mudah ia mencabut pohon tersebut dan membawanya ke halaman istana. Raja Soma yang menyaksikan hal itu merasa kagum, namun masih belum sepenuhnya yakin. Raja Soma lalu memberikan syarat kedua, yaitu menebas sebidang hutan untuk dijadikan ladang. Sandean Raja menyelesaikan tugas itu dengan cepat dan sempurna. Raja Soma mulai percaya bahwa pemuda di hadapannya memang keponakannya, namun ia masih ingin menguji lebih lanjut. Syarat ketiga adalah membangun rumah Bolon, sebuah istana besar, dalam waktu 3 hari. Sandean Raja dengan bantuan gaib dari arwah Dayang Bandir, berhasil menyelesaikan pembangunan istana tersebut tepat waktu. Raja Soma sangat terkesan. Namun ia masih ingin memberikan ujian terakhir. Raja Soma meminta Sandean Raja untuk menunjuk seorang putri raja dari antara puluhan gadis yang ada dalam ruangan gelap. Ujian ini sangat sulit, karena ruangan tersebut benar-benar gelap gulita dan tak ada satupun tanda yang dapat membedakan putri raja dari gadis lainnya. Meski khawatir akan gagal, Sandean Raja tetap memasuki ruangan tersebut dengan tekad kuat. Ketika berada di dalam ruangan gelap, Sandean Raja tiba-tiba mendengar bisikan lembut dari arwah Dayang Bandir. "Tenang saja, Dik. Aku akan membantumu." Dengan petunjuk dari arwah kakaknya, Sandean Raja berhasil menemukan putri raja yang sebenarnya. Setelah berhasil menyelesaikan semua syarat yang diberikan, Raja Soma akhirnya mengakui Sandean Raja sebagai keponakannya yang sah. Sebagai hadiah, Raja Soma menikahkan Sandean Raja dengan putrinya. Setahun setelah pernikahan tersebut, Sandean Raja kembali ke Kerajaan Timur dengan pasukan besar untuk merebut tahta dari Paman Karaeng. Perang berkecamuk antara pasukan Sandean Raja dan pasukan Paman Karaeng. Meskipun Paman Karaeng memiliki banyak prajurit, mereka tidak mampu mengalahkan keberanian dan kekuatan Sandean Raja. Pada akhirnya, Paman Karaeng berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sandean Raja pun berhasil merebut kembali tahtanya dan memimpin Kerajaan Timur dengan bijaksana, seperti yang diinginkan oleh Dayang Bandir. Kisah Dayang Bandir dan Sandean Raja ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, ketekunan, dan keadilan. Meski Dayang Bandir telah tiada, arwahnya tetap melindungi adiknya hingga ia berhasil merebut kembali tahta yang menjadi haknya. Warisan Dayang Bandir tetap hidup di hati rakyat Kerajaan Timur, yang selalu mengenang pengorbanannya demi kebaikan dan keadilan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika Anda punya cerita atau kisah legenda lainnya yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi video berikutnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.